segera kita mulai modul yang ketiga, yaitu pemahaman dasar dalam pembuatan roti dan kue, khususnya dari sisi pengadukan. Teman-teman, selama 10 menit ke depan nanti teman-teman akan belajar tentang proses pengadukan dalam pembuatan roti dan kue. Untuk itu, teman-teman perhatikan sehingga nanti pada saat praktek teman-teman bisa melakukannya dengan baik. Tahapan proses pembuatan roti itu ada 15. Yang pertama adalah seleksi bahan, yang kedua penimbangan bahan, yang ketiga pengadukan, yang keempat fermentasi awal, yang kelima penimbangan bahan atau pembagian adonan, yang keenam pembulatan adonan, yang ketujuh fermentasi kedua, yang kedelapan pembuangan gas atau pengempisan adonan, yang kesembilan pembentukan, 10 pencetakan, 11 fermentasi akhir, 12 pembakaran, 13 mengeluarkan dari cetakan, 14 pendinginan, 15 pembungkusan. Nah, tahapan pembuatan roti yang pertama adalah persiapan bahan. Apa itu persiapan bahan? Teman-teman diwajibkan mempersiapkan seluruh alat dan bahan sebelum teman-teman melakukan proses pengadukan. Setelah persiapan bahan, setelah teman-teman sudah menimbang seluruh bahan, maka teman-teman masuk ke dalam proses pencampuran semua bahan, kecuali margarin dan garam. Nah, berikutnya, tambahkan air sedikit demi sedikit. Setelah itu, masukkan margarin dan garam, aduk sebentar, dan angkat adonan lalu dibulatkan. Setelah itu ditutup selama 40 menit. Ini namanya adalah proses fermentasi 1. Nah, selama proses fermentasi 1 ini memberikan kesempatan untuk yeast mengkonsumsi zat-zat gula ataupun energi yang ada di dalam adonan. Kemudian proses pengadukan atau mixing. Selama proses pengadukan berlangsung akan terjadi beberapa hal. Yang pertama yaitu ada pick up stage. Apa itu pick up stage? Tahap ini ditandai dengan keadaan di mana bahan-bahan kering mulai tercampur dengan air hingga menjadi gumpalan yang basah dan lengket. Kemudian tahap kedua adalah clean up stage, yaitu adonan mulai rata, seluruh air mulai diserap, kemudian semua bahan-bahan kering sudah tercampur dengan air dan dinding-dinding tempat adukan pun mulai bersih. Kemudian tahap ketiga dalam pengadukan yaitu development stage. Apa itu development stage? Adonan mulai menjadi elastis, tidak ada lagi bagian-bagian yang masih kering. Kemudian tahap 4, final development stage. Adonan sudah sangat elastis, kuat dan mengkilat. Tahap 5, let down, ini yang harus tidak boleh dilakukan ya teman-teman, karena kalau teman-teman mengaduknya sampai tahap 5 atau melebihi tahap 4, maka adonan akan menjadi basah lagi, panas atau hangat dan lengket ya. Adonan itu sudah rusak. Apalagi kalau dalam tahapan pengadukan sampai tahap 6, breakdown stage. Adonan sudah menjadi sangat rusak dan berair dan tidak bisa elastis lagi. Ini berarti adonan mengalami waktu aduk yang sangat berlebihan. Maka itulah sebabnya penguasaan akan saat di mana adonan mengalami cukup waktu pengadukan sangat penting artinya. Hal ini tidak dapat dipelajari melalui teori, tapi sangat bergantung kepada pengalaman praktek. Ya teman-teman. Nah, kemudian tahapan pembuatan roti adalah setelah adonan diaduk, kemudian difermentasi 1 dan adonan pun mengembang. Ya, kita kasih kesempatan 40 menit, selama 40 menit adonan mengembang. Setelah mengembang, maka adonan di-degassing atau dikempiskan seperti yang ada di dalam gambar. Ya, setelah di-degassing, adonan dipotong dan ditimbang. Ya, sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kemudian setelah ditimbang, adonan dibentuk lagi, dibulatkan kecil-kecil sesuai dengan beratnya. Kemudian setelah semuanya dibulatkan, maka adonan ditutup dengan kain ataupun plastik
untuk masuk ke dalam tahap fermentasi 2, yaitu dengan waktu 20 menit. Gitu ya teman-teman ya. Nah, berikutnya setelah 20 menit selesai, maka adonan akan diratakan, akan ditipiskan. Ya, adonan digiling, dibuang lagi gas CO2-nya. Setelah itu selesai perataan penipisan adonan, maka kita sudah mulai masuk ke dalam pembentukan dan memberikan isian di dalam adonan. Gitu ya. Jadi dibentuk ataupun diisi. Setelah selesai, setelah dibentuk dan diisi, maka adonan kita letakkan di dalam atau di atas loyang. Nah, seperti ini. Kemudian boleh teman-teman poles atasnya dengan telur, boleh juga tidak. Kemudian setelah panning, setelah adonan diletakkan di loyang, maka adonan akan kita masukkan ke dalam proofing box. Nah, ini masuk dalam fermentasi akhir. Ya. Nah, di dalam fermentasi akhir ini kita butuh waktu adalah 60 menit. Ya. Setelah 60 menit adonan kita keluarkan dari ruang proofing box, kemudian akan kita panggang, masukkan ke oven, ya. Ingat ya teman-teman, kalau jenis rotinya adalah roti manis, beratnya hanya 40 hingga maksimalnya 80, maka suhu atau panas yang digunakannya adalah 180 derajat Celcius dan waktu yang dibutuhkan hanya 10 hingga 12 menit saja. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, kemudian setelah roti matang, maka roti dikeluarkan dari oven dan dipindahkan ke atas cooling rack. Gitu ya teman-teman. Roti didinginkan. Selama proses pendinginan dilarang roti untuk dimasukkan ke dalam kulkas atau dimasukkan ke dalam ruangan ber-AC atau dikipas-kipas. Ya, jadi biarkan roti itu dingin alami dengan suhu ruang. Nah, setelah selesai pendinginan, maka roti pun masuk ke dalam proses packaging atau pembungkusan. Gitu ya teman-teman ya. Rotinya dibungkus supaya apa? Supaya lebih terlihat menarik, kemudian lebih terlihat bersih dan hygiene. Nah, setelah tadi kita belajar tentang materi pengadukan dalam pembuatan roti, maka sekarang masuk kita ke proses pembuatan cake. Gitu ya teman-teman ya. Nah, antara cake dan roti ini berbeda. Cara pengadukannya berbeda, bahannya pun berbeda. Nah, di dalam pembuatan kue sama seperti di dalam pembuatan roti, yaitu ada persiapan bahan, ya. Yang pertama adalah siapkan bahan dan timbang sesuai resep yang ada, kemudian siapkan loyang. Ini disebut dengan SOP. Siapkan loyang yang akan digunakan dan sudah dilapisi dengan kertas. Kemudian panaskan oven sesuai dengan temperatur yang diinginkan. Nah, mixing atau pencampuran atau pengocokan. Proses mixing ini berfungsi untuk memasukkan udara ke dalam adonan, ya, yaitu telur dan gula yang diikat oleh adonan tersebut sehingga volume adonan akan naik. Yang mempengaruhi proses pengocokan adalah yang pertama temperatur adonan. Semakin rendah temperatur adonan, proses pengocokan akan semakin lama. Gitu ya teman-teman ya. Tetapi bila temperaturnya dinaikkan sampai ke 45 derajat Celcius, maka pengocokannya pun semakin singkat. Kemudian kecepatan alat pengocokan, ya, ini berpengaruh. Setelah itu waktu pengocokan tidak bisa dihitung dengan waktu karena putaran alat kocoknya yang tidak standar, serta jumlah pemakaian cake emulsifier. Tahu ya teman-teman, cake emulsifier itu kalau di warung teman-teman bisa beli SP, bisa beli TBM dan sebagainya. Ya, jumlah pemakaian ini semakin banyak maka akan semakin cepat waktu kocoknya. Ya, akan semakin cepat mengental adonannya. Kemudian
Dalam pembuatan kue, proses pengocokan sangatlah penting karena proses ini akan menentukan kualitas dari kue yang dihasilkan, seperti volume dan teksturnya. Dalam proses pengocokan ini, yang terjadi adalah putaran mixer atau memasukkan udara dari permukaan mixing bowl ke dalam adonan yang sedang dikocok dan diikat oleh telur. Sehingga terbentuklah gelembung-gelembung udara yang semakin lama semakin banyak dan akan menciptakan volume dari adonan. Bila kocokan mixer tidak maksimal, maka yang terjadi volume adonan akan sedikit dan juga tekstur dari cake akan kasar. Sedangkan bila kelebihan kocokan, volume adonan akan turun karena gelembung yang dihasilkan akan pecah. Kemudian metode pengadukan dalam pembuatan kue. Yang pertama ada metode sponge cake atau foam type cake atau metode dalam pembuatan jenis kue-kue yang menggunakan adukan putih telur, ya. Prinsipnya kue ini sangat tergantung pada keberadaan protein telur untuk pembentukan butiran atau rongga. Jadi struktur pembangunan hasil volume kue ini pada dasarnya tidak begitu memerlukan fat ataupun shortening. Segalanya sangat tergantung pada bahan telur yang digunakan. Foam type cake ini dibagi menjadi dua bagian. Ya, ada sponge method, kemudian ada meringue method. Nah, kemudian berikutnya adalah pound cake atau batter method. Jadi, untuk membuat pound cake ini tergantung pada telur, tepung, dan susu untuk pembentuk dan terdapat persentase fat yang sangat tinggi. Volume akhir yang besar sangat tergantung dari kekuatan fat menyimpan udara dan dapat dibantu dicapai volume yang maksimal dengan menggunakan baking powder. Kemudian berikutnya adalah creamy method. Biasanya dalam pembuatan creamy method ini kita membuat jenis kue bolu, ya, bolu pisang, bolu marble dan sebagainya. Teman-teman harus mengaduk yang namanya shortening. Shortening itu fat atau shortening. Fat itu ada margarin, ada mentega, ada butter. Kemudian dicampur dengan gula, lalu diaduk hingga menjadi lembut, ya. Setelah itu baru dilanjut dengan memasukkan telur secara bertahap, kemudian baru masuk bahan lain. Itu yang disebut dengan creamy butter method. Nah, teman-teman, di slide ini saya masukkan resep donat. Ya, nanti teman-teman akan melihat video. Yang saya buat tentang pembuatan donat. Donat adalah salah satu jenis roti yang digoreng. Ingat ya teman-teman, perhatikan tahapan pengadukannya, perhatikan tahapan persiapannya. Jelas ya teman-teman? Nah, setelah melihat resep atau video donat, teman-teman akan melihat video tentang pembuatan brownies. Sama ya teman-teman, lihat cara pembuatannya. Perhatikan dengan seksama. Sampai ketemu di modul 4 untuk proses pembuatan donat dan brownies.